Insya Allah pada pagi hari ini lanjutkan dengan pelajaran pertama. Sebagaimana telah saya share di grup materi yang akan kita kaji bersama pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, eh, saya harap peralatan yang diperlukan untuk acara pada pagi hari ini, alat tulis, itu sudah dilengkapi, sudah disiapkan. Mari kita mulai pelatihan membaca kitab kuning pada pagi hari ini dengan pelajaran pertama. Sebelumnya akan saya share materi yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah lillahi ta'ala. Pelajaran pertama yang akan kita pelajari bersama adalah tentang pembagian kata dan kalimat. Ya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan mempelajari bersama tentang pembagian kata dan pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Kosakata, ya, kosakata yang perlu kita ketahui, ya, itu ada beberapa kosakata, Bapak Ibu ya, bisa diraba-raba, bisa dibaca masing-masing, ya, bisa dilihat kira-kira eh, harokatnya itu seperti apa. Bapak Ibu pada pelajaran nahwu yang akan dipelajari adalah tentang harokat akhir dari sebuah kata. Jadi nahwu tidak akan mempelajari harokat awal atau harokat tengah, akan tetapi dalam materi nahwu yang akan dipelajari adalah hanya harokat akhir. Kaidah pertama, kata dalam bahasa Arab ada 3. Isim, contohnya kitab, artinya buku. Fi'il, contohnya kataba yaktubu, artinya menulis. Huruf, contohnya min, fi, an, ala, ila, dan bi. Jadi pertama yang perlu kita ketahui ya dan hafalkan adalah bahwa kata dalam bahasa Arab itu hanya terbagi menjadi 3. Isim, fi'il, sama huruf. Isim, fi'il, sama huruf. Ya, Bapak Ibu, isim, fi'il, sama huruf. Jadi 3 ini harus kita ingat-ingat selalu. Jadi kata dalam bahasa Arab itu kalau tidak isim, ya fi'il. Kalau tidak fi'il, ya huruf. Tidak mungkin selain 3 golongan tersebut. Ya. Jika ada suatu kata, pasti termasuk dari salah satu dari 3 golongan tersebut. Di antara tanda-tanda isim yaitu tanwin di akhir kata. Nah, jika ada kata kok ditanwin akhirnya, maka itu adalah isim. Atau kata sandang alif dan lam yang ditambahkan di awal kata. Ya. Jadi jika ada kata dan Bapak Ibu ingin mengetahui apakah ini isim atau selain isim,
cukup kita lihat di akhirnya, kalau dia berharokat. Kalau dia tidak berharokat, kita lihat di awalnya. Kalau dia berharokat dan di akhirnya itu bertanwin, maka dia pasti isim. Ya. Kemudian kalau tidak berharokat, kok di awalnya itu ada alif lam, ya contohnya alhamdu, maka dia pasti isim. Di dalam bahasa Indonesia, isim biasa diterjemahkan dengan kata benda. Jadi isim adalah kata benda. Ya. Contohnya kolam. Ya. Kolam artinya pena. Pena adalah benda, ya bukan kata kerja. Maka eh, kolam atau pena adalah termasuk dari isim. Sedangkan fi'il adalah kata kerja, sementara huruf adalah kata tegas yang berfungsi sebagai kata penghubung. Contohnya dari, ke, min artinya dari, fi artinya di dalam, an artinya dari, ala artinya di atas, ila artinya ke, bi artinya dengan. Nah, semua kata ini karena dia bertugas sebagai penghubung, maka kata tersebut termasuk dari golongan huruf. Catatan, cara membaca kata sandang alif dan lam jika masuk pada isim ada dua. Ya. Jadi alif lam, jika masuk pada isim, maka cara membacanya ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, lam yang disukun tetap dibaca sebagaimana adanya, yaitu jika huruf sesudah lam berupa alif atau hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Alif dan lam ini disebut al-qamariyah. Contohnya alhamdu. Alhamdu, ya, nampak. Alnya nampak, lamnya nampak. Kemudian yang kedua, lam tidak dibaca lam, akan tetapi bacaannya dilebur, seperti huruf sesudahnya, yaitu jika huruf sesudah lam berupa ta, fa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, dan nun. Alif dan lam ini disebut al-syamsiyah. Al-syamsiyah. Contohnya ar-rahim, at-tin, az-zaitun, ar-rahman, as-saffat, ya, as-saffat, ar-rahim, ya. Lamnya dilebur, tidak nampak sebagaimana pada kata al-haqqah, ya. Sebagaimana pada al-battah misalkan, al-kitab, alhamdu. Ya, jadi jika alif lam tersebut masuk pada huruf qamariyah, maka lamnya dibaca jelas. Jika alif lam tersebut masuk pada huruf syamsiyah, maka lamnya dilebur, tidak nampak. Kemudian huruf setelah lam itu ditasydid. Ya, contohnya asyamsu. Contohnya ad-dallin, ad-dallin, lamnya tidak nampak. Semua isim yang diberi kata sandang alif dan lam, semua isim yang diberi kata sandang alif dan lam tidak boleh ditanwin. Jika masuk pada huruf qamariyah maka tidak ditanwin, ya sebagaimana dicontohkan, tidak ada tanwin pada hak dari kata alhamdu. Berbeda halnya jika masuk pada huruf syamsiyah, itu terkait alif dan lam. Kemudian, ya, jadi yang pertama yang harus kita hafalkan adalah kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Artinya semua kata dalam bahasa Arab kalau tidak isim ya fi'il, kalau tidak fi'il ya huruf, ya. Kalau bukan
isim bukan fi'il, maka huruf. Kemudian kaidah kedua, di dalam bahasa Arab kalimat ada dua, ya. Dalam bahasa Arab kalimat ada dua. Dalam bahasa Arab kalimat itu disebut jumlah, Bapak Ibu. Ya, jumlah ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Setelah kita mempelajari satuan dari sebuah kalimat, artinya per kata, sebuah kata itu bisa jadi isim, bisa jadi fi'il, bisa jadi huruf. Ya, tidak mungkin di luar tiga golongan tersebut. Nah, sekarang kita mempelajari rangkaian dari beberapa kata tersebut. Ya, rangkaian dari beberapa kata tersebut hanya terbagi menjadi dua. Ada kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Contoh jumlah ismiyah Allahu Akbar. Ya. Kemudian contoh jumlah fi'liyah Qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Muhammad membaca Al-Qur'an. Ya. Untuk mengetahui apakah jumlah itu jumlah ismiyah, ya, apakah kalimat itu kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, antara lain dengan melihat kata yang pertama pada kalimat tersebut. Jika kata pertama pada kalimat itu berupa isim, maka kalimat itu disebut jumlah ismiyah. Dan jika kata pertama pada kalimat itu berupa fi'il, maka kalimat itu disebut jumlah fi'liyah. Ya. Jadi sangat mudah untuk mengetahui jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, Bapak Ibu. Cukup melihat kata pertama. Kata pertama kok yang dipakai itu berupa isim, ya, maka itu adalah jumlah ismiyah. Kata pertama kok yang dipakai itu berupa fi'il, maka itu adalah jumlah fi'liyah. Begitu juga jika kata pertama yang dipakai itu berupa huruf, misalkan fiddari zaidun. Ya, ini juga termasuk jumlah ismiyah. Sekarang, ya, sekarang Bapak Ibu lihat di poin latihan. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan benar, kemudian terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini Bapak Ibu coba dibaca dengan benar, ya. Saya beri waktu 5 menit, kemudian nanti setiap dari Bapak Ibu saya persilahkan untuk membaca sebagian dari kalimat-kalimat ini. Kemudian yang kedua, sebutkan isim, fi'il, dan huruf yang ada pada kalimat-kalimat di atas. Ya, mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Kemudian sebutkan mana jumlah ismiyah dan mana jumlah fi'liyah dari kalimat-kalimat di atas. Kemudian sebutkan pembagian kata dalam bahasa Arab. Sebutkan dua tanda isim. Ya, sebutkan dua tanda isim pada kata-kata di atas. Sekarang Bapak Ibu bisa memulai, sekarang waktu menunjukkan pukul 8:18. Jadi nanti ya pukul 8:23 ya, saya persilahkan setiap dari para peserta untuk menjawab, ya, latihan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada poin latihan ini. Silakan Bapak Ibu dijawab di buku masing-masing.
Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah ada yang selesai? Ya, kayaknya sedang berusaha. Ya, masih ada 1 menit lagi Bapak Ibu, kemudian eh, saya harap setiap dari peserta menampilkan hasil latihannya masing-masing. Ya, waktu menunjukkan pukul 8.24. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah ada yang menjawab salah satu dari 5 pertanyaan tersebut? Halo? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya Ini saya Bapak. baru mencoba, cuma nggak bisa semuanya. Yang saya kenal-kenal aja Ustaz. Ini ada yang pertama itu Iya. yang latihan nomor 1 ya. Itu yang saya tahu Bismillahirrahmanirrahim itu karena familiar ya bahasanya ya Ustaz. Mm-mm. Jadi Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Mm-mm. Untuk yang lainnya saya belum tahu Ustadz, itu harus lihat-lihat lagi ya Oh mungkin iya. waktunya. Iya. Iya. Eh, Belajar aja dulu ya. Jadi untuk yang nomor 2 sebutkan isim, fiil, huruf pada kalimat di atas. Mungkin yang untuk isim kan lebih mudah di ya Ustadz, apa tadi tanda-tandanya udah dikasih tahu ya, ada awalnya Uh-uh. al atau berakhir tanwin ya. Kalau harokatnya kan di sini tidak ada, cuma saya ngelihat di situ ada yang beberapa kalimat yang awalnya al ya. Jadi saya tulis satu yang ada alnya itu alhamdulillah juga, itu maksudnya kalimat isimiah ya Ustadz ya. Betul nggak itu? Iya. Mungkin yang Alhamdulillah. beberapa Ya. alhamdulillah ya. Kemudian apa lagi Bapak? Karena nggak ada harokatnya jadi saya nggak bisa baca Ustadz, cuma Oh iya. ngelihat ada Ya benar. eh, di depannya aja ada alnya itu aja. Jadi mungkin itu Ah. isimiah gitu ya. Mungkin Mm-mm. ada juga itu yang fi'liyahnya berarti yang nggak ada alnya ya, kayak kataba atau apa itu, kataba apa yang Iya. nomor 2 itu bacanya apa itu Ustaz? Hafazo atau apa itu? Oh ya, hafidho. Hafizo ya, ya. Mungkin Iya. harokatnya saya nggak tahu, cuma dilihat dari tanda-tandanya eh, mungkin bisa sedikit-sedikit dideteksi ya gitu, apa Oh iya, tanda-tanda. benar. Iya Pak, alhamdulillah. Kemudian ketiga, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Iya, untuk jumlahnya dari awal kali kali jumlahnya awal pertama ininya berarti kalau yang isimiyah itu kayak alhamdulillah. Mm-mm. Alhamdulillah, terus yang urutan nomor 4 juga apa itu? Al
apa itu, Tas? Ya, at-thaharah, benar. Atau haro ya, itu juga Iya. isimiah ya. Pokoknya yang depannya ada al-alnya nih, contoh lagi. Alkitab apa Ya, benar. Alkitab. Alkitab apa ya? Iya, terus Alkitab lagi ya depannya itu apa? Al Ya mungkin segitu dulu Ustaz. Ya, benar. Ya, Terus kemudian nomor 4 kalau nomor 4 kan kemarin tadi sudah dijelasin di materi awal tadi ya, pembagian kata dalam bahasa ya, Arab itu benar. dibagi 3, isim, fiil, dan huruf. Iya, benar, Bapak. Kemudian Kalau dua tanda isim? yang tadi disebutin berarti diawali al atau di akhir kalimatnya Ya, tanwin, ada tanwinnya begitu ya, Ustaz. benar, Bapak. Ya, Oke, terima kasih alhamdulillah. Ustaz. Terima kasih, Bapak. Ya, untuk apa itu? Untuk eh, mengetahui harokat dari setiap kata itu memang perlu terbiasa kita dengan bahasa Arab. Perlu banyak membuka kamus, perlu banyak membaca apa itu teks-teks bahasa Arab. Ya, terima kasih. Paling tidak, alhamdulillah Bapak sudah bisa membedakan antara isim dan fiil dan huruf, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Terima kasih Bapak Supardi. Bisa dikembangkan insya Allah nanti dalam pelajaran-pelajaran berikutnya maklumannya akan semakin berkembang. Silakan yang lain, Bapak Dedi, Mbak Seva, Bapak Ahmad Sujai, Bapak Syekhu, Bapak Teguh, Bapak Fadil, Bapak Fahri. Ya, keluhannya di mana Bapak? Apakah materinya belum paham atau bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Saya akan mencoba menjawab Ustaz. Ya, silahkan Bapak. Bacalah kalimat berikut dengan benar, kemudian terjemahkan ke bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya, benar. Terus Hafidho Muhammadun Ad-Darsa. Mhm. Muhammad menjaga belajar, Ustaz. Hafidho artinya menghafal. Hafal. Ya, ad-darsa artinya pelajaran. Muhammad menghafal pelajaran. Mhm. At-Thaharatu wajibatun. Bersuci itu hukumnya wajib. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kataba Solihun Ad-Darsa. Soleh menulis pelajaran. Alkitabu ala tawilati. Kitab panjang, Ustaz. Ya, atau wila di sini artinya meja. Ala artinya di atas.
Yaqra'u Hamidun al-kitaba. Hamid membaca buku. Ahmadu fil baiti. Ahmad di rumah. Al-kitabu jamilun. Kitab bagus. Benar. Al-wudu'u sunnatun. Wudu hukumnya sunnah. Al-wudu'u wajibun. Wudu hukumnya wajib. As-salatu fil masjidi. Salat di dalam masjid. As-salatu wajibatun. Salat wajib. Yahfadhu Mahmudun al-wudu'a. Mahmud menjaga wudu. Benar. Ahmadu minal masjid. Ahmad dari masjid. Yang kedua, Ustaz. Ya. Sebutkan isim fi'il yang huruf pada kalimat tersebut. Isim huruf bismillah pada lafadz ba itu termasuk huruf. Iya, oke, benar. Ismi juga huruf. Allah huruf. Ismi nama isim. Iya, isim, benar. Isim Allah isim. Ar-Rahman isim. Ar-Rahim isim. Alnya huruf. Hafidho fi'il. Muhammadun isim. At-Tarsa isim. At-Toharo isim. Wajibatun isim. Alhamdu isim. Lillah isim. Kataba fi'il. Solihun isim. At-Tarsa isim. Al-Kitaba isim. Ala huruf. At-Tawilah isim. Yaqra'u fi'il. Hamidun isim. Al-Kitab isim. Ahmad fi'il. Fi huruf. Al-Baiti isim. Al-Kitab isim. Jamilun isim. Al-wudu isim. Sunnatun isim. Al-wudu isim. Wajibun isim. As-salatu isim. Fi huruf. Al-masjid isim. As-salatu isim. Wajibatun isim. Yahfadhu fi'il. Mahmudun isim. Al-wudu isim. Ahmadu isim. Min huruf. Al-masjid isim. Ya, benar, Bapak. Sebutkan Yang ketiga? Yang ketiga, sebutkan mana jumlah ismiyah dan mana jumlah fi'liyah dari kalimat tersebut. Bismillah jumlah ismiyah. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang kedua, Hafidho Muhammadun tersai jumlah fi'liyah. Iya, benar. Atau ratu wajibatun jumlah ismiyah. Alhamdulillah jumlah ismiyah. Kata basolihun jumlah fi'liyah. Al-kitabu ala tawil jumlah ismiyah. Yaqra'u Hamidun. Apa itu? Yang selanjutnya kalau berkenan biar yang lain latihan Bapak ya. Kayaknya Bapak alhamdulillah sudah sangat mumpuni. Kemudian pembagian kata dalam bahasa Arab. Pembagian kata bahasa ada isim, fi'il dan juga huruf. Iya, benar. Iya. Dua tanda isim. Dua tanda isim diawali dengan al atau diakhiri dengan tanwin. Ya, benar. Terima kasih Bapak Syekhu. Monggo yang lain barangkali ingin mencoba. Bismillah, Ahmad Sujais, belajar Ustaz. Nggih, monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hafidhu Muhammadun adarsa. Muhammad menjaga pelajarannya. Hafidho bisa, hafidho itu bisa bermakna menjaga, bisa bermakna menghafal, Bapak. Jadi tergantung kalimatnya. Iya. Itu berarti menghafal ya, menghafal Ya, pelajarannya. benar. Kalau di sini menghafal. Muhammad menghafal pelajarannya. At-thaharatu wajibatun. Tohar bersuci itu wajib. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kata solihun ad-darsa. Solih menulis pelajaran. Al-kitabu ala dhawilati. Kitab ada di atas meja. Yaqra'u hamidun al-kitaba. Hamid sedang membaca buku. Ahmad fil baiti. Ahmad di dalam rumah. Al-kitabu jamilun. Kitab bagus. Buku itu bagus. Ya. Al-wudu sunnah. Sunnatan. Wudu itu sunnah. Al-wudu. Kira-kira sunnatan atau sunnatun? Al-wudu sunnatun, Ustaz. Iya, benar, Bapak. Kalau ada isim kok tidak ada apa itu? Amilnya, tidak ada sebab-sebab yang menjadikan dia. Jadi isim pertama di dhammah, kecuali kalau ada sebab-sebab yang menjadikan dia di fathah atau di kasrah. Ya, benar, Bapak. Al-wudu'u wajibun. Wudu itu hukumnya wajib. Al-sholatu fil masjidi. Sholat di masjid. Al-sholatu wajibatun. Sholat hukumnya wajib. Yahfadhu Muhammadun al-wudu ayat. Iya, benar, Bapak. Mahmud senantiasa menjaga wudunya. Ahmadu minal masjidi. Ahmad di masjid. Iya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismi. Coba Bapak apa itu dari apa itu yang baris ketiga. Baris Menganalisa ketiga. yang baris ketiga ya, Bapak. Baris ketiga. Al-wudu itu isim. Sunatun juga isim. Ini juga termasuk jumlah ismiyah sekalian ya, Ustaz. Iya, benar. Al-wudu wajibun isim, semuanya isim, jumlah ismiyah. As-sholatu fil ini isim semuanya, fi huruf jumlah ismiyah. Iya, benar. As-sholatu isim, wajibatun juga isim, ini jumlah ismiyah. Yahfadhu ini fi'il mahmudun isim, al-wudu juga isim. Ini jumlah fi'liyah. Ahmadu masjidi. Ahmadu isim min huruf al-masjidi isim. Jadi ini jumlah ismiyah. Iya, benar Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Pembagian kata kan sudah tahu ya Bapak ya. Dua tanda isim juga sudah tahu. Yes. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah jawabannya lancar dan sangat bagus. Amin. Alhamdulillah. Monggo, barangkali ada yang lain. Bapak Fadil, Bapak Teguh.
Maaf Ustadz, mau nanya dulu ini saya. Oh iya, Ustadz. silakan Bapak, silakan. Ya Ustadz, ini saya tuh masih bingung kaidahnya ini. Misalnya kayak hafidho itu ya. Iya. Itu kenapa dibaca hafidho bukan hafizi atau hafizu atau hifadho gitu loh. Jadi ini saya bingung. Misalnya juga Iya. kataba, kenapa enggak dibaca katibu apa kitabu gitu Ustaz. Mohon penjelasan. Iya. Jadi Iya, yang Pak. pertanyaan lainnya kan ada di materi yang cara membaca nih yang saya belum paham. Ya. Ustaz. Jadi begini, kalau materinya sudah paham Bapak ya, isim, fi'il, huruf, kemudian jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ya, insya Allah sudah paham Ustaz. Sudah paham ya Bapak ya? Iya. Terkait pertanyaan yang Bapak sampaikan ya. Oleh karena itu saya di awal-awal sudah menyampaikan bahwa untuk mengetahui ya, jadi yang akan kita pelajari ya dalam materi nahwu itu hanya terkait harokat-harokat akhir saja. Harokat-harokat akhir. Dan sudah saya sampaikan bahwa kalau isim ya pertama yang kita ingat ya dhammah, kecuali kalau ada sebab-sebab yang menjadikannya fathah. Nah, kalau misalkan al-masjid gitu saja, maka kita baca al-masjidu. Misalkan al-bait, misalkan al-bait. Langsung kita baca al-baitu. Kecuali kalau ada sebab-sebab yang menjadikan dia dibaca al-baita atau al-baiti. Terkait fi'il ya seperti kataba, seperti hafidhah, terkait harokat-harokat sebelum akhir ya itu tidak bisa dipelajari dengan ya seperti Ahmad. Kenapa kok Ahmad bukan Ihmad atau Uhmud ya? Sebagian bisa dipelajari seperti fi'il itu Bapak ya, seperti kataba ya. Kataba kok di fathah semua, sedangkan alima kok tengahnya di kasroh. Nah, maka itu bisa dipelajari dengan kaidah. Tapi intinya untuk mengetahui, mempermudah kita dalam mengetahui harokat kata-kata tersebut, kita memang butuh sering-sering mendengar atau membaca atau menelaah bahasa Arab, teks-teks berbahasa Arab, agar kosakata kita itu menjadi banyak, Bapak. Menjadi banyak. Jadi dengan kita melihat 3 huruf yang terangkai dari ha, fa, dan dha, kita langsung bisa membaca hafidho tanpa salah, tanpa membaca hafidhu atau hafizi. Nah, misalkan kita melihat kaf, ta, alif, ba misalkan. Oh, langsung kita bisa membacanya kitab. Ya, itu dari mana? Dari pengetahuan kita, ya. Dari kita sering membaca teks kosakata tersebut. Ya. Dari kita sering mendengar kosakata tersebut sehingga kita langsung bisa menganalisanya. Kira-kira ini dibaca apa? Jadi itu Bapak. Jadi terkait itu insya Allah sebagian nanti akan kita pelajari terkait fi'il madhi, fi'il mudhari'. Tapi sebagian yang lain ya tidak bisa kita pelajari. Tentu kita butuh melihat kamus. Ini kira-kira dibaca apa harokatnya. Jadi seperti itu, Bapak. Bagaimana Bapak Supardi? Oh, Bapak Teguh. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Iya, Pak. Banyak latihan ini ya. Iya, memang butuh banyak latihan, Bapak. Butuh banyak latihan agar maklumat dan kosakata kita berkembang. Ya. Kayaknya latihan yang ada pada materi ini semuanya sudah bisa ya, karena sudah dijawab oleh sebagian
peserta. Apakah Mas terkait latihan pada materi, Bapak Ibu? Kalau tidak, ya, kalau tidak, saya akan share screen, ya, share screen sebagian dari halaman kitab kuning. Ya, mari kita analisa bersama, ya, kita apa itu, buat latihan. Soalnya seperti yang ada pada soal latihan materi, namun dengan menggunakan langsung kitab kuning. Ya, ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat ya eh, potongan kitab yang saya screenshot. Ya, Bapak Ibu bisa sekarang memulai latihan ya dengan menganalisa, pertama ya mengharokati, kemudian menerjemah, kemudian kedua menentukan isim, fi'il, dan huruf, mana saja kata-kata yang termasuk dari isim, fi'il, dan huruf. Kemudian ketiga, mana saja yang termasuk dari jumlah fi'liyah dan atau jumlah ismiyah. Ini tidak semuanya Bapak Ibu ya, bisa jadi 3 baris saja. Saya anggap 3 baris saja dari judulnya, dari judul subbabnya kita ahkamit thaharah sampai sampai baris ketiga, saja, atau ya sampai baris, atau kita mulai satu baris saja, Bapak Ibu, biar tidak terlalu banyak. Yang bisa lebih silahkan, ya, yang bisa latihan lebih dari satu baris, 2 baris, atau 3 baris silahkan. Silahkan Bapak Ibu, sekarang waktu menunjukkan pukul 8.50, saya beri waktu 5 menit. Bisa terlihat ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu semuanya. Satu baris saja Bapak Ibu ya, biar fokus terhadap materi pelajaran pada pagi hari ini.
Ibu, apakah ada yang sudah selesai? Tinggal 1 menit lagi. Karena belajar Ustaz. Ya, dalam. Karena siap Ustaz belajar. Sudah selesai, Bapak? Karena buku atau kitab betul kolibnya sudah disimpan di kitab ini. Cuma belajar lagi langsung aja ini. Oh iya. Iya, ini sudah saya share screen, Bapak, agar apa itu bisa dilihat oleh semua peserta. Ya. Bisa langsung, Ustaz. Oh ya, bisa. Bisa, Bapak, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bizidni ilma warzuqni fahma. Wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'u wa istilahan ismun li jinsin minal ahkami amamal Benar. bab fasimun li naw'i mimma dakhala. Ya, benar, Bapak. Hanya ada satu Bapak yang salah. Ya, nanti saya akan sebutkan. Maaf, dengan Bapak siapa? Ahmad Sujai, Ustaz. Oh ya, Bapak, siap. Ya, terima kasih, Bapak. Kemudian untuk soal kedua bisa Bapak coba jawab setengah baris saja, Bapak. Ya. Wal kitabu Menentukan isim, fi'il, dan huruf. Wal kitabu wawu huruf, al kitabu Ya, isim, benar. lughatan isim, masdarun isim, bi huruf, makna huruf, adom itu isim, wa huruf, al jam'u isim, wa isim istilahan fi'il, ismun isim li Ya, jinsin cukup, Bapak. Istilahan kira-kira isim, fi'il, atau huruf, Bapak? isim Hah? Ustaz. Ya, Isim isim. Kenapa isim, Bapak? tanwin karena akhiran Ya, tanwin. karena bertanwin. Ya. Kemudian makna isim atau fi'il atau huruf? Makna ini masih makna ini apa ya? Masih ragu nih. Makna ini isim fi'il apa huruf? Dari maknanya, dari terjemahannya, makna itu artinya apa, Bapak? Berarti. Iya, makna itu Arti. kan artinya makna atau arti, ya kan, Bapak? Lah, arti itu pekerjaan atau kata benda? Pekerjaan Pekerjaan. atau bukan? Kata kerja Pekerjaan. atau bukan? Ya, arti bukan kata kerja, bukan. Iya, bukan kata kerja. Berarti bukan kata kerja. Kata sambung atau bukan? Kata sambung. Berarti isim ini Ustaz ya. Iya, bukan kata sambung, Bapak, tapi ini termasuk kata benda yang abstrak. Ya, ini adalah isim, Bapak. Ya. Ya, ya, terima kasih, Bapak. Alhamdulillah.
Monggo yang lain barangkali ada yang ingin menyampaikan hasil latihannya. Silahkan yang lain barangkali ada yang ingin apa itu ya berbagi hasil latihannya. Bapak Syekhu, monggo. Ya Ustaz. Mohon maaf Ustaz, bisa share screen Ustaz. Oh, oke, saya share screen. Siap. Mohon wajahnya supaya ditampilkan Ustaz kalau bisa biar kenal. Ini sudah saya tampilkan, Pak. Hanya saja kalau share screen kayaknya tidak nampak, Bapak ya. Pak Syahudinnya. Oh, Pak Syaikhudin. Oh, ya. Ya, para peserta apa itu kajian, ya saya harap kalau berkenan ditampilkan agar apa itu kita nambah seduluran ya. Selain kita juga itu saling berbagi ilmu, kita juga nambah teman, nambah seduluran. Siap saya share screen, Bapak Syekhu. Oke, silahkan Bapak. Apakah sudah nampak di layar? Kitabu kadzalik. Halo? Ya Ustaz. Iya, silahkan Bapak. Sudah Ustaz. Loh, sudah. Sudah. Oh, berarti jaringan saya yang agak bermasalah. Bisa diulang, Bapak? Saya tidak dengar sama sekali. Jaringan saya juga agak itu Ustaz. Oh iya. Sekarang sudah lumayan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i wastilahan ismun li jinsin minal ahkami ammal babu fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dzalik. Iya, benar. Masya Allah. Coba Bapak analisa isim fi'il atau huruf dari kata wastilahan. Wastilahan itu kalimat isim Ustaz. Wawu kalimat huruf. Halo? Kami min huruf Iya. al-ahkami isim. Aha. Al-babu isim. Iya. Ya Ustaz. Iya. Wasmun isim. Li huruf naw'in isim. Dakhala fi'il.
Sudah Ustaz. Iya. Kayaknya jaringannya agak bermasalah Bapak ya, putus-putus. Zalika isim, fi'il atau huruf Bapak? Zalika huruf Ustaz. Ya. Zalika adalah isim Bapak ya. Isim. Zalika adalah isim. Isim isyarah. Nanti akan kita pelajari pada materi-materi berikutnya. Ya. Kemudian silakan yang lain barangkali ingin mencoba. Bapak Teguh. Iya Ustaz. Nyobain Ustaz ya nih, Pak. Ya, bisa Bapak. Silakan. Wal kitabu lugotan masdarun bimakna dhomi wal ji'u Wal jam'i. wal jam'i Ya. Istilahan ismun al jinsi Li jinsen. li jinsi minal hakami Minal ahkami. Minal ahkami ma'al babun Ammal babu. Itu amma. Ammal babu. Amal babu Ya, Bapak. fasmun Fasmun. Fasmun itu apa saja? Linau'in. Linau'in mima dakholu. Mimma dakhola. Mima dakhola tahta zalika. Ya. Lijinsi. Al-jinsi. Ya. Contoh kenapa saya mengatakan sebagian bisa dipelajari dan sebagian tidak bisa dipelajari, artinya harokat itu memang orang Arab sudah menetapkan seperti itu. Contohnya tahta. Kita tidak bisa membacanya tihti atau tuhtu, tidak bisa Bapak. Ya. Kenapa Bapak bisa langsung membaca tahta? Karena terbiasa, sering mendengar ya kan Bapak. Jadi seperti itu. Kebanyakan kosakata kita butuh sering latihan. Butuh sering membaca teks-teks Arab, kemudian sering mendengar juga. Nah, dengan begitu kosakata kita akan berkembang dengan sendirinya. Ya. Tapi paling tidak kita harus bisa membedakan mana yang isim, mana yang fi'il. Ya, kenapa? Karena dengan begitu kita akan mudah menganalisa sebuah teks itu, Bapak. Kemudian juga kalimat ismiyah, ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf sekali pada pagi hari ini saya tidak bisa seperti kemarin menemani Bapak Ibu lebih lama lagi. Tapi sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan.
terkait materi pada pagi hari ini, ya intinya saya minta kepada semua peserta untuk memperbanyak latihan, ya khususnya ya dengan menganalisa isim fi'il huruf. Ya kalau tidak tahu harokatnya maka bisa menjadikan kamu sebagai alat pembantu. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon Permisi Mukarram, mohon diterjemahkan apa yang tadi kita baca tadi. Yang mana Bapak? Ya yang ini, yang saya share screen ini Bapak. Iya. Oh iya. Iya. Yang di latihan apakah butuh saya terjemah juga? Tidak, yang ini aja Mukarram. Oh iya. Kitabu Ahkamit Thaharah. Kitab hukum-hukum bersuci. Wal kitabu lughatan masdarun. Kitab secara bahasa adalah masdar. Ya, kemarin sudah kita pernah dengar tentang masdar Bapak ya. Tapi insya Allah nanti akan kita pelajari pada materi berikutnya. Bima'na dhammi wal jam'i. Dengan makna mengumpulkan. Jadi kata Alkitab secara bahasa itu berarti mengumpulkan, Bapak ya. Kitab secara bahasa berarti mengumpulkan. Ad-dham dan al-jama artinya sama, mengumpulkan. Wastilahan dan secara istilah ismun li jinsin minal ahkam. Nama bagi sekumpulan hukum-hukum. Nama bagi jenis dari beberapa hukum. Jadi inilah arti kitab secara istilah. Ya, contohnya Kitabu Ahkamit Thaharah. Jadi di bawah kitab Ahkamit Thaharah ini ya banyak hukum-hukum, hanya saja hukum-hukum ini yang berkaitan dengan bersuci. Contohnya hukum-hukum tentang wudhu, tentang tayamum, tentang mandi, ya, tentang mensucikan dari najis, ya. Lah, hukum-hukum tersebut jika dikumpulkan, ya, maka dimasukkan dalam kitab apa? Kitab Ahkamit Thaharah. Jadi itulah arti kitab. Misalkan kitab Ahkamis Shalah, ya membahas tentang apa? Yang membahas tentang hukum-hukum terkait sholat, seperti rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, macam-macam sholat sunnah, ya, dan lain sebagainya. Ammal babu, setelah kitab di bawahnya ada tingkatan. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia kan ada judul, kemudian bab, kemudian subbab. Nah, kitab ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya bab. Nah, sedangkan ammal bab, al-bab dalam bahasa Arab, sedangkan dalam bahasa Indonesianya adalah subbab. Ammal babu adapun bab, ya, itu ada tanda mim, ya, yang memberikan arti bahwa dia sebagai mubtada, yang artinya adapun, ya, adapun bab fasmun li nau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi, ya. Maka ialah nama bagi suatu macam yang berada di bawah jenis tersebut. Ya. Jadi misalkan kitab ini kitab Fathul Qorib, ya, itu judulnya. Fathul Qorib itu judul kitabnya. Kemudian Fathul Qorib judul kitabnya, kemudian di dalamnya banyak kitab-kitab.
ya kitab Ahkamit Thaharah, kitab Ahkamit Shalah, ya. Kemudian di dalam kitab Ahkamit Thaharah banyak bab-bab. Contohnya babul wudu, babul tayammum, babul ghusl. Nah, itulah yang dimaksud oleh al-muallif di sini. Bisa dipahami, Bapak ya? Ya, bisa Ustaz. Ya. Ya, terima kasih atas partisipasinya dan Masya Allah antusias Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Barangkali ada pertanyaan terkait materi hari ini bisa disampaikan. Kemudian pertemuan selanjutnya insya Allah saya jawab. Saya akhiri Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian pada pagi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, syukran. Jazakumullah Ustaz Muhammad Hayat. Amin, amin.